luar biasa dengan istri tercinta Bu Nur Hayati Abbas. Oh, Kak Hajah Nur Hayati Abbas. Wah, ini halal planner. Beliau punya grup namanya Halal Planner dengan Bu Hajah, dengan Kak Hajah Nur Hayati Abbas. Wah, ini keren, menjadi ownernya BC Bekasi 3. Bekasi 3 gini, gini ya, gini apa gini? Terserah deh. Ya, beliau ownernya banyak melintang, malang melintang, sudah malang melintang. Ya, kira-kira begitu di HNI ini. Dan terbukti banyak leader-leader yang beliau lahirkan, banyak sekali inspirasi yang nanti kita akan dapatkan. Insya Allah nih dari pulang haji nih Bang Vesya nih, Kak Haji Vesya insya Allah tambah wow gitu ya, powerful, luar biasa. Akan menyampaikan Amin. materi yang luar biasa. Gimana sih ngawali bisnis di HNI ini gitu ya. How to start. Bagaimana memulai bisnis HNI. Kita sapa dulu nih. Apa kabarnya Kak Haji Vesya? Alhamdulillah, dahsyat. Ini yang sudah haji Kak Vesya nih, saya pecinya dulu deh yang haji nih. Mudah-mudahan tahun ini orangnya ya, amin. Tahun depan ya, tahun 2026, Amin, amin amin, ya Allah. amin. Greget gitu ya teman-teman semuanya. Kalau sukses di HNI, punya duit, kayak Kak Haji Vesya dengan sekeluarga besar, dengan istri dan ibunda itu, hajinya haji plus. Wah, enak banget katanya begitu. Nanti kita akan rasakan bersama. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman berhasil di HNI jadi haji plus. Baik, Bapak-Ibu Amin. sekalian, ini dia orangnya. Wah, sehat ya Kak Vesya ya Kak Haji. Ngomong-ngomong, Alhamdulillah, Bang. masih banyak ini oleh-oleh dari Tanah Suci. Insya Allah ada. Hampir dong. Oh itu dia ya, dari Lampung mau ke sana, wow. Jauh juga ya, apa nih ya nanti pas ada acara apa ya. Tapi kalau pas ke sana nanti pas habis itu air zam-zamnya dari Coach Vesya nih. Ternyata Mudah-mudahan lah ya. kita ini ya, bajunya satu warna ya. Oh satu war, oh Keragaman bener kita satu ya. hati. Iya. Ini membuktikan chemistry-nya dapet nih Bapak Ibu sekalian ini. Sama-sama di divisi diklat jadi bajunya sama ini. Baik. Ini kepala juga sama nih Coach Vesya. Nah, betul. Ya. Baik, itu saja. Kita langsung Bapak Ibu sekalian simak bersama-sama, inilah orang yang luar biasa banget. Pokoknya kalau perlu nih Bapak Ibu, setiap kata ditulis, jadi jangan lupa bawa buku catatan nih. Ini Coach Vesya, memang keadaan kita hari ini ya maklumlah, memang mungkin karena sudah lama tidak sekolah, meninggalkan bangku sekolah gitu ya, kita tidak biasa menulis, mencatat, bahkan punya buku catatan bisnis HNI-nya itu banyak buku, ada buku 1, buku 2, buku 3, akhirnya kemana-mana catatannya juga ya kemana-mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayo kita biasakan Bapak Ibu punya buku catatan, punya buku khusus, serius, bisnis HNI ini harus dicatat, gitu ya. Ini banyak nanti kata-kata yang menarik dari Coach Vesya tuh. Biasanya kata-kata itu nggak ada di slide-nya Coach Vesya, tapi kata-kata itu menggugah gitu ya, menggugah selera kita untuk mengerjakan bisnis dengan cara yang simple dan gampang ya. Langsung saja kita sambut inilah orang yang luar biasa. Wah, belum disiapkan pantunnya, nanti kita siapkan, saya mikir dulu nih. Ini dia, kita sambut Kak Haji Faisal Medlar. Ya, tepuk tangan yang meriah buat beliau Bapak Ibu sekalian. Belum suara sebelum masuk coach. Tes, tes, tes. Cek. Oke, sip. Saya bentar. Cek, cek, cek. Tes. Oke, jelas. Jelas, sip. Oke. Oke, saya kebagian berapa menit Pak Tomida? Kalau jadwal ikuti jadwal sih sampai 21.30 ya. Oke. Lama nih coach, 1 jam 30 nih. Oke, Mungkin siap. kalau Bapak Ibu tahan sampai pagi bisa jadi coach. Oke.
Kita mulai ya. Siap, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa ketemu lagi, malam hari ini kita bisa belajar lagi, bisa sharing-sharing gitu ya. Semoga materinya yang malam ini akan saya coba bagikan bermanfaat buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, dan juga bisa diaplikasikan, bisa dipraktekkan gitu ya, sehingga sangat memudahkan untuk teman-teman bisa mencetak prestasi terbaiknya di HNI. Gitu, kita buka dulu agenda malam hari ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, eh, pastikan teman-teman kontak-kontak mitra-mitranya agar bisa pada ikutan agenda malam hari ini, karena insya Allah agenda ini bisa jadi adalah jawaban atas doa-doa teman-teman semua. Makanya teman-teman dimudahkan untuk bisa hadir malam hari ini untuk ikutan kelas Zoom ini, gitu ya. Dan apa namanya, siap untuk belajar gitu ya. Maka pastikan teman-teman jangan hanya belajar sendiri, tapi coba di kontak-kontak mitra-mitranya, kenalannya, agar mereka bisa ikutan, agar mereka bisa tahu gitu ya, seperti apa sih, gimana caranya untuk memulai bisnis di HNI. Seperti itu. Kita mulai ya materinya. Jadi materi kita malam ini adalah how to start the business. Langkah mudah memulai bisnis HNI dari nol hingga menghasilkan. Jadi di sini adalah gimana caranya memulai. Karena banyak orang yang ketika menjalankan bisnis atau menjalankan HNI biasanya nggak paham banget, nggak ngerti, nggak berani untuk mencoba gitu ya. Jadi eh, apa ya? Kebanyakan akhirnya banyak bengongnya, kebanyakan mikirnya gitu ya. Jadi kayak saya dulu, saya kebanyakan mikirnya. Saya ngebaca apa namanya, buku panduan sukses, dulu saya kebanyakan mikirnya. Wah, ternyata nih kalau saya jadi eksekutif director nih, wah nanti gini gini gini. Kebanyakan nggak apa, berangan-angan. Terus juga kebanyakan mikirnya. Jadi saya harus ngapain, saya harus gimana, saya harus apa yang harus saya lakukan gitu. Itu dulu juga saya merasakan hal itu, teman-teman. Jadi apa namanya, hal-hal seperti itu di semua aktivitas gitu ya, yang teman-teman diberikan keleluasaan untuk mengerjakan, itu pasti biasanya teman-teman akan ngerasain hal yang sama. Ya bingung, ya nggak ngerti, apa namanya, kebanyakan belajar jadi bingung mau mulai dari mana gitu. Itu biasa banget gitu ya. Karena kan kalau di HNI Anda diberikan eh, keleluasaan untuk mengerjakan aktivitasnya. Tapi yang perlu teman-teman pahami, di HNI itu teman-teman ada 3 hal yang teman-teman bisa ambil, ada 3 peran yang bisa teman-teman ambil. Peran pertama adalah teman-teman bisa mengambil menjadi eh, pemakai. Dan itu rata-rata HNI mungkin sekarang udah 4 juta orang gitu ya, 4 juta mitra, ya rata-rata pemakai, kebanyakan pemakai. Yang kedua penjual, Anda membuka agen stok, membuka stokis, membuka halal mart. Yang ketiga pebisnis, Anda menjalankan aktivitas bisnisnya dengan baik. Nah, yang hari ini saya akan jelaskan adalah jalanin bisnisnya, bukan jadi pemakainya, bukan jadi penjualnya, tapi jalanin bisnisnya. Jadi kebanyakan apa namanya, karena masih awal-awal atau selama ini ngejalanin mungkin jadinya nggak ngerti sebenarnya gimana sih saya harus ngapain gitu loh. Padahal
Anda cukup, apa namanya, pahami posisi Anda di mana, gitu loh. Dan ini yang akan kita coba, jabarkan, kita pelajari malam hari ini. Maka pastikan teman-teman untuk siapkan alat tulisnya, agar teman-teman bisa mencatat. Karena ilmu itu gampang hilang, tapi ilmu itu akan dia tetap selalu ada di pikiran kita ketika kita, mencatat dan kita mengajarkan kembali ilmu yang ada, gitu. Materi kita ini seperti yang tertera. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Faisal Medlar, biasa dipanggil dengan nama Esa. Alhamdulillah lahir 23 Januari 1983, jadi kurang lebih 42 tahun yang lalu. Domisili saya sekarang di Bekasi. Jadi dulu, eee, latar belakang saya ini adalah, lulusan teknik sipil, gitu. Jadi jangan dikira, "Oh, nih orang-orang di HNI, apa namanya, bukan orang pekerja," gitu. Nah, alhamdulillah saya salah satu tipe orang yang dulunya, bekerja. Tapi dulu waktu saya kerja, teman-teman, saya kerjaannya itu kalau pas jam istirahat baca buku. Dan salah satu buku yang saya baca dulu adalah judulnya itu "Jangan Pernah Mau Menjadi Pegawai Seumur Hidup," kalau nggak salah gitu judul bukunya. Nah, itu saya dulu baca itu tuh. Jadi, apa namanya, saya baca sampai akhirnya saya, apa namanya, sepakat untuk, keluar dari kerjaan, dulu seperti itu. Nah, eee, teman-teman, mungkin teman-teman, ini adalah ini ya, dulu saya, apa namanya, kerjaan saya, ini kalau teman-teman mungkin dulu pernah tahu gitu ya, di Serpong ada Summarecon Mall Serpong, ada Kalibata City Square gitu ya, atau kalau di Tamrin dekat Tanah Abang ada Tamrin City gitu. Jadi ini adalah dulu, eee, kerjaan saya dulu di sini, gitu. Kerjaan saya dulu di sini. Kenapa? Karena saya bergerak di bidang konstruksi, maka tugas saya, kerjaan saya adalah bagian ini. Jadi ini dulu saya kerjakan dengan bangga gitu, insinyur, gini-gini insinyur gitu. Dan ini adalah salah satu hal yang selalu, apa ya, menjadi kebanggaan orang tua gitu. Kenapa? Karena yang namanya orang tua ketika ditanya anaknya, yang pertama, "Udah lulus sekolah?" "Udah." "Kerja di mana?" Pasti gitu pertanyaannya. Dan itu adalah, eee, apa ya, salah satu jawaban ketika orang tua kita tuh sudah berhasil menyekolahkan dan sehingga akhirnya anaknya bekerja, itu ketika anaknya bekerja itu menjadi jawaban yang luar biasa buat orang tua kita, gitu. "Wah, anak saya kerja di konstruksi." "Di mana?" "Di spesialis pondasi." Gitu. Apa namanya, eee, bikin-bikin gedung tapi di pondasinya, pondasi gedung-gedung tinggi, gitu. Itu saya dulu ngalamin hal seperti itu juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini mungkin ada yang, apa namanya, anak-anak mudanya, HNI muda, generasi muda atau Bapak Ibu punya, anak-anak yang sekarang sudah dewasa gitu ya, ya maka harus terbiasa kalau sekarang ketika anaknya tidak, apa namanya, mungkin dia akhirnya tidak bekerja, tetapi dia terus bekerja. Cuman tidak bekerja sama orang, tidak menjadi pegawai, tapi menjadi pebisnis. Nah, itulah yang, apa namanya, dulu itu saya lakukan, gitu. Jadi, itu bangunan tinggi-tinggi, pondasinya seperti apa, nah itu saya sama tim yang mengerjakan. Nah, tapi itu dulu. Kenapa? Karena kalau sekarang, ya aktivitas saya, ya kebanyakan ngisi-ngisi training, ngisi-ngisi, apa namanya, ya gesit PCA aja, gesit PCA. Pokoknya promosi,
gitu, promosi. Banyak orang yang kayaknya suka nggak mau, males, ragu, bingung ketika diarahkan untuk PCA sama mentornya, gitu. Diarahkan untuk PCA sama mentornya. Kebanyakan pada, apa namanya, nggak mengerjakan, gitu. Kenapa? Karena dianggap seperti, apa namanya, seperti pekerjaan, apa ya, sangat-sangat tidak menarik, pekerjaan yang tidak, apa ya, bukan untuk saya banget, kebanyakan seperti itu. Padahal PCA itu adalah satu hal yang luar biasa. Teman-teman sekalian, ketika Anda memulai bisnis, bisnis apapun, kalau yang bukan HNI itu pasti modalnya besar, itu modalnya besar, gitu. Kenapa sih orang harus PCA, teman-teman? Kenapa orang-orang harus PCA? Karena ternyata orang-orang itu kenapa harus PCA? Ya karena memang itu adalah salah satu aktivitas utama kita di HNI. Jadi ibarat kata kalau Anda yang sekarang sudah punya bonus 1 juta, sebenarnya eh, apa namanya, Anda itu cuma dituntut untuk mengerjakan 4 hal dari bonus yang sudah Anda terima. Yang paling pertama bangun 10 jalur, lalu gesit PCA, lalu home sharing, lalu follow up dan home sharing. 4 hal ini doang. Sama seperti Anda masuk ke sebuah pekerjaan, ditanya Anda mau gaji berapa, nanti Anda ngisi posisinya di sini, aktivitas Anda kerjanya ini. Nah, kalau di ini cuma 4 doang, gitu. Bangun 10 jalur, gesit PCA, follow up, home sharing. Selesai sebenarnya. Nah, PCA itu seperti apa maksudnya? Nah, itu kita akan bahas malam hari ini, teman-teman. Sehingga, apa namanya, yang dulu kerjanya sering di lapangan, ya akhirnya sekarang eh, bisa melihat keindahan dunia gitu ya, eh, apa ya, yang Allah sudah ciptakan gitu. Jadi tidak tidak hanya terkukung di Bekasi aja, di Indonesia saja, tapi alhamdulillah bersama HNI sudah pernah nginjek ke banyak negara gitu. Bersama Bang Tomida, bersama teman-teman LED lainnya. Maka pastikan teman-teman bisa fokus di bisnis HNI-nya, bisa fokus ngejalaninya, dinikmatin saja gitu. Saya yakin teman-teman masih bingung, gimana sih cara jalankan bisnis HNI-nya dengan baik, benar, serta menghasilkan gitu. Kenapa? Karena kalau nggak banyak yang bingung, kalau udah pada ngerti ya pasti LED-nya cepat banget nambahnya, cepat banget tumbuhnya. Tapi karena banyak yang masih bingung, akhirnya ya apa jumlah LED yang tercipta tuh masih segitu-segitu aja gitu. Anda masih berada di posisi itu. Anda masih pada posisi ketika belanja mikir ini apa namanya, mau belanja tuh mau beli sesuatu itu masih dipikir harganya segini ya gitu. Karena kalau Anda sudah apa namanya meraih kesuksesan, sukses tiap orang beda-beda, tetapi ketika Anda sudah mengalami punya penghasilan yang lumayan tiap bulannya, ya Anda kalau beli beli aja, ngambil aja. Nggak usah mikir harganya berapa, di toko itu lebih murah, di toko ini ternyata bisa lebih mahal. Anda ambil aja, beli aja gitu. Nah, saya yakin Anda mau tahu caranya. Saya yakin Anda kepengen banget untuk segera bisa meraih sukses. Maka satu hal teman-teman, satu hal yang perlu teman-teman pahami adalah eh, Anda harus punya ini dulu, eh, tujuan dari bisnis Anda ini untuk apa, mau kemana gitu ya, atau akan jadi apa gitu. Itu Anda harus punya dulu tujuan akhirnya. Kan start from the end. Jadi finishnya apa? Lalu jadikan HNI ini sebagai kendaraan Anda untuk bisa meraih sukses gitu. Itu
Anda yang ini, Anda menjadikan HNI sebagai kendaraan Anda untuk sukses. Sehingga, ketika Anda sukses di HNI, gitu ya, target Anda juga tercapai. Atau ketika target sukses Anda tercapai, insya Allah di HNI Anda juga tercapai, sukses juga. Tetapi kalau Anda hanya fokusnya sukses di HNI-nya aja, biasanya targetnya atau finishnya atau target utamanya teman-teman itu tidak tidak tercapai. Contoh kalau saya sama istri begitu pulang dari haji, alhamdulillah saya sama istri kebagian haji plus gitu ya, kalau sekarang namanya haji khusus. Jadi ya setelah nunggu 7 tahun akhirnya bisa berangkat gitu ya, dari 2018, 2025 baru berangkat. Itu ya alhamdulillah atas doa dari teman-teman semua, dari orang tua. Jadi begitu banyak dapat kemudahan-kemudahan di sana gitu. Semua berjalan dengan lancar dan lain-lain gitu ya. Dan begitu sampai sana gitu, saya pulang, saya sama istri langsung bikin target baru gitu. Target baru kami apa? Target baru kami, bismillah kami ingin berangkat haji lagi gitu, plus lagi karena plus lebih enak ketimbang yang lain, eee, tapi untuk membadalkan orang tua gitu. Jadi targetnya seperti itu target utamanya. Nah, lalu gimana biar bisa, punya uang untuk membayar itu? Nah, ya maka yang harus kita lakukan adalah, ya kita kerjain aktivitas kita. Kalau Anda saat ini masih sambil bekerja gitu, Anda sambil bekerja, lalu Anda kerja sambil ngerjain HNI gitu ya, maka Anda harus bisa menentukan mana yang bisa Anda maksimalkan. Anda bekerja sambil ngerjain HNI, maka yang Anda harus pilih mana yang bisa saya maksimalkan. Jangan berarti Anda keluar dari kerjaan, bukan. Tetapi mana yang bisa Anda maksimalkan. Kalau Anda bisa, di kerjaan Anda bisa maksimalin sehingga gajinya bisa naik dengan drastis, ya Anda kerjain. Tapi kalau enggak, ya maka Anda harus jalanin HNI-nya. Karena Anda punya bisnis HNI. Di mana bisnis HNI itu kalau Anda jalanin serius, dapatnya gila banget gitu. Maka pastikan teman-teman bisa maksimalin. Jadi jangan apa ngerjain HNI-nya nyambi gitu ya, tapi kepengen bisa ini itu, cuman fokus doang di kerjaan, HNI-nya nggak dikerjain gitu maksud saya. Kenapa? Karena kalau dari 2 hal tadi Anda bekerja nyambi HNI-nya disambi, pertanyaan saya, kalau Anda harus memaksimalkan salah satu, kira-kira mana yang bisa Anda maksimalkan untuk mendapatkan hasil atau gaji atau penghasilan, entah bonus kalau di HNI, yang lebih besar, dari kerjaankah atau dari HNI gitu. Kalau saya, pasti saya milihnya di HNI. Kenapa? Karena kalau di kerjaan udah keukur, ketaker gitu. Saya misalkan gaji 8 juta contoh. Ya kira-kira kalau saya naik jadi 15 juta, maka gimana caranya? Ya maka ada mungkin ya pasti atasan saya harus ada yang keluar dulu. Mungkin saya bisa gantiin gitu kan. Cara sederhananya kalau gaji, kalau kita bekerja. Lah kalau di HNI dari dari 300.000 jadi 10 juta atau jadi 9 jutaan, ya mendekati 10 juta, itu Anda bisa kerjakan hanya dalam waktu 1 tahun. Saya punya mitra seperti itu. Mulai dari 300.000, start 1 tahun, di tahun depan tembus 10 juta, 9, sekian. Dia maksimalin HNI-nya. Kenapa? Karena kalau dari tempat kerjanya nggak bakalan bisa seperti itu, naik berkali-kali lipat. Nah ini yang perlu banget teman-teman untuk pahamin, sehingga teman-teman bisa maksimal, seperti itu. Buat Anda yang masih bingung, maka cocok banget Anda bisa hadir hari ini. Oke, tahukah Anda, dulu saya juga mengalami hal yang mungkin Anda alami hari ini. Dulu saya juga nggak pede,
dulu saya juga nggak bisa jualan. Dulu saya juga nggak bisa bicara di depan umum. Ini juga saya dulu ngerasain, teman-teman. Ini saya ngerasain. Jadi apa ya, ketemu orang baru, bingung cara mulai ngomongnya gimana. Ini produk HNI, gimana caranya biar bisa dibeli sama orang. Terus kalau ada yang minta presentasi, ini gimana saya cara ngomongnya, gitu. Saya juga ngerasain. Saya juga dulu ngerasain, gitu. Dan apa namanya, tentu mitra-mitra saya yang sudah lama kenal saya pasti tahu persis dulu saya seperti apa. Nggak bisa ngomongnya, gagu, gagap, dan lain-lain gitu ya. Sering garuk-garuk kepala karena nggak pede di depan, apa namanya, di depan orang, suka tiba-tiba hilang yang mau diomonginnya apa, gitu. Bahan omongannya tiba-tiba hilang. Nah, itu biasa dan saya yakin teman-teman juga ada, gitu. Maka apa yang harus kita lakukan, gitu, apa yang harus kita lakukan ketika hal seperti itu? Nah, dulu yang saya lakukan adalah, ya pasti teman-teman harus cari tahu potensi diri Anda apa, lalu kembangkan semaksimal mungkin. Dulu yang saya lakukan adalah, ya kata kuncinya satu, saya punya ID HNI. Saya pelajari HNI seperti apa. Oh, cara nyari duitnya begini. Oh, caranya jadi seperti ini. Karena apa? Karena tidak semua orang langsung memahami HNI itu seperti apa, kayak gitu. Mentor saya terdekat kan istri saya, gitu. Istri saya dulu pokoknya beliau mengerjakan, mengerjakan, sesuai arahan mentor. Apapun mentor beliau, Pak Firly Ramli ngarahin, istri saya itu Bu Nur Hayati Abbas ngerjain, gitu. Diarahin gini, kerjain, diarahin gini, dikerjain, kerjain gini, oh dikerjain semua, gitu. Cuman istri saya nggak ngerti, dia tuh ngerjain apa, HN itu seperti apa sebenarnya, ya dia nggak paham. Itu di awal-awal dulu seperti itu, teman-teman. Nah, begitu saya masuk, saya melihat, saya pelajari HNI, ternyata HNI adalah satu bisnis yang luar biasa, gitu. Saya bilang sama istri, "Umi, Mi, ini nih kini HNI keren banget, Mi. Kita nih bisa jadi pemimpin pasarnya, Mi. HNI tuh memberikan, apa namanya, memberikan peluang buat kita untuk kita tuh jadi pemimpin pasar," gitu. Dulu waktu kita memulai, di Bekasi itu sudah ada, 3 orang yang luar biasa, gitu. Ada Ustadz Bagus Hernowo, ada Bu Dewi Larasati, ada Bapak Ari Mariadi, itu yang gede-gede tuh dulu tuh. Itu yang, apa namanya, yang, eee, top-top mentor gitu ya dulu, di mana, saya kalau ketemu itu ada rasa canggung, rasa apa ya, nggak enak pokoknya, kayaknya saya belum cocok, ngobrol sama dia, ketemu dia bingung mau mulai ngomongan dari mana tuh kayak gitu tuh dulu. Nah dulu saya bilang, "Umi, sekarang ini di Bekasi itu udah ada 3 orang. Sekarang gimana caranya nama kita juga kalau dari HNI, dari manajemen nyebut Bekasi itu kesebut juga nama kita. Jangan cuman Bagus Hernowo, Dewi Larasati, dan Ari Mariadi, tapi sebut juga nama kita, Mi. Gimana caranya, Mi?" Gitu. Nah, akhirnya, kita mulai melakukan, apa namanya, aktivitas-aktivitas HNI-nya itu lebih gesit dari sebelumnya dan di luar dari kebiasaan, banyak orang. Kenapa? Karena kita pengen segera, apa namanya, punya jaringan yang besar, gitu. Salah satu yang kami lakukan dulu adalah kita sering bikin acara. Kita sering bikin event, bikin event, bikin event. Kenapa? Karena kalau PCA satu, saya bilang ke istri, "Lama, Mi," gitu. Kita datengin ke setiap rumah satu 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 satu, gitu. Lah dibanding kita bikin event, Mi, nanti itu orang yang datang ke event kita, lah kan lebih enak, waktunya lebih pendek, gitu, yang datang banyak. Nah, dulu kayak gitu saya. Makanya saya dulu sama istri lebih banyak bikin event. Event apapun yang bukan HNI malah, gitu. Kami bikin event kalau dulu ya,
Dulu kami mulai di awal itu bikin event-nya bedah buku. Bedah buku. Buku apa? Ya apa aja pokoknya. Cuman kita kasih tahu, acara ini, terselenggara atas, support dari HNI. Apa itu HNI? Nah, ini dari pihak HNI akan bercerita, gitu. Udah, orang dari HNI-nya masuk, gitu. Kalau dulu tuh kita selalu minta sama Pak Firly Ramli, ya sama mentor kita. Saya sama istri di belakang layar, karena masih belum berani, belum pede untuk tampil, untuk maju. Nah, maka teman-teman seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi, saya mau ngerjain satu-satu boleh? Boleh. Saya mau ngerjain sekaligus boleh? Boleh. Karena ibaratnya kita kan, minimal banget kalau kita nyambi HNI-nya itu sambil nyambi, aktivitas kita di HNI-nya kan hanya 2 jam. Kalau sambil nyambi. Lah kalau kita udah resign lalu kita fokus di HNI, maka aktivitas kita di HNI-nya, ya itu harus lebih dari 2 jam, kalau bisa sama 8 jam sehari. Seperti itu teman-teman. Atau bahkan yang saya lihat bisa sampai 24 jam, pokoknya full 24/7. Kalau ada mitranya yang bertanya langsung dijawab, ketika ada mitranya, japri WhatsApp langsung dijawab, terus ada juga tuh mentor yang seperti itu. Luar biasa banget. Jadi, apa namanya, kekuatannya adalah kartu HNI ini. Karena saya, punya bisnis, ya maka ini yang harus saya maksimalkan. Karena kalau ini maksimal, maka hasilnya insya Allah bisa besar, bisa maksimal. Oke, lalu apa? Ya saya niatin gitu. Bismillah, ini adalah jalan saya untuk bisa meraih sukses. Saya saya niat saya tuh biar saya tuh bisa berbagi manfaat aja, udah gitu. Terus kalau itu orang mau, alhamdulillah. Kalau orang itu mau dengerin, alhamdulillah. Berbagi manfaat aja, niat saya. Yang penting, orang ada yang mau dengerin. Nah, terus ya saya tempel terus mentor saya. Saya bikin repot lah gitu. Setiap bulan pokoknya, ngundang mentor. Jadi dulu, di awal-awal, ya saya masih, apa namanya, ini, bareng-bareng nih sama Pak Firly gitu, Pak Firly Ramli, platinum kita dulu. Di awal-awal saya masih kerja, Pak Firly sudah full di HNI, ya dulu kita, apa namanya, di awal-awal itu karena produk HNI belum sebanyak sekarang, masih lebih banyak tentang produk kesehatan, maka ya sosialisasi tentang Tibun Nabawi, terus ada bakti sosial gitu ya, dari diagnosa telapak tangan, terus ada cek tensi, sama bekam, tuh dulu kayak gitu. Nah tuh dulu saya ingat banget tuh dulu, waktu kita ngisi di salah satu pabrik di Cikarang, gitu ya, jaringan saya, itu waktu saya masih belum pulang dari kerja, ya Pak Fili duluan tuh ke pabriknya, ngebekamin beberapa orang, habis presentasi, ngebekamin terus gitu. Tuh Pak Fili itu dulu masih membekam. Saya ingat banget. Kalau sekarang mungkin kayaknya nggak mungkin deh. Orang kayaknya pada nggak percaya kalau Pak Fili dulu bisa membekam, bisa banyak hal gitu ya. Karena sekarang udah punya banyak tim beliau, jadi sekarang timnya yang jalan. Gitu. Itu, dulu tuh ya Allah, bekam, waduh saya dulu ini, apa namanya, eee, nggak ini banget, saya pokoknya dulu tuh masih, songong banget lah namanya orang kerja, gitu. Karena saya tahu banget dulu Pak Fili mulainya dari jadi, yang bantu-bantu, kalau sekarang manajer marketing kita pamatori, nah dulu tuh Pak Fili jadi kayak pamatorinya, gitu. Kalau sekarang pamatorinya jadi manajer marketing HNI akhirnya, nah Pak Fili jadi platinumnya HNI. Jadi dulu kerjaan Pak Fili gitu, kalau lagi ada rapat, Pak Fili yang, nyiapin, alat tulis, terus ini, air minum, kalau leader-leader mau rapat. Saya dulu
datang diundang sama leader, ya apa, sebagai leader datang gitu, duduk, saya ngeliat Pak Fili ini, kok Pak Fili yang ngurus-ngurusin gitu ya, ini istri gue ngapain, apa sih, ngikutin arahan ini orang tuh, dulu saya kayak gitu. Saking ininya, songongnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah tobat. Jadi ya sekarang saya ini banget, apa namanya, ngikut banget, arahan Pak Firly. Saya pelajari banget bukunya gitu ya, buku The Master Book saya pelajari banget. Dan inilah yang perlu teman-teman untuk, apa namanya, coba untuk pahami lebih lanjut gitu. Sehingga ya samperin, tempel mentor, minta arahan mentor. Jangan sampai, apa namanya, mentor, nggak ngerti, nggak paham, Anda ngapain aja gitu. Jadi apa namanya, harus banget datengin segera, eee, jangan sampai Anda ini, apa namanya, tidak memaksimalkan mentor Anda gitu. Bikin sibuk. Oke, siap belajar? Nah, ini kita baru masuk nih, jadi tadi pembukaan. Sedikit lagi teman-teman. Oke, tahukah Anda ada orang yang sangat ingin, sukses, tapi nggak pernah sukses. Tapi ada juga orang yang sangat ingin sukses dan dia bisa benar-benar sukses. Jawabannya apa? Nah, ternyata jawabannya ini. Apa ini teman-teman? Ada yang bisa jawab? Tulis di chat jawabannya apa? Gitu, silakan. Apa yang membedakan? Jawabannya silakan tulis di chat. Nah, betul. Jawabannya merubah diri. Nih tulisannya merubah diri, gitu. Jadi, jangan jadi orang yang biasa, tapi jadilah orang yang luar biasa. Merubah diri. Maka pastikan teman-teman, yuk, apa namanya, mulai menjadi pribadi yang luar biasa, mulai menjadi pribadi yang, apa namanya, menjadi pribadi yang berbeda, gitu ya. Karena insya Allah ini adalah, eee, satu hal yang menarik untuk Anda. Ketika Anda mau jadi, seorang pengusaha, pebisnis, ya maka Anda harus siap untuk jadi, apa namanya, orang yang berbeda, gitu. Anda siap jadi pengusaha, maka satu, ubah sikap Anda. Saya ada 3 pertanyaan. Siapakah motivator terhebat yang mampu merubah hidup Anda menjadi seperti sekarang ini? Kira-kira siapa? Tulis nanti jawabannya ya, 1, 2, 3 gitu jawabannya. Terus siapakah orang yang paling siap membawa Anda menuju gerbang kegagalan? Nah, siapa orang yang paling siap membawa Anda menuju gerbang kegagalan? Ini Anda tulis juga. Lalu yang ketiga, siapakah orang yang selalu siap membantu Anda menuju gerbang kesuksesan? Nah, ini Anda tulis jawabannya apa. Jadi kita itu selalu ada dan nama itu Allah sudah berikan, sejak, apa namanya, nama itu sudah ada sejak kita lahir, gitu. Karena apa? Karena ternyata jawabannya adalah, ya diri saya, diri Anda sendiri, gitu. Maka siapa yang, apa, motivator terhebat? Ya diri saya. Siapa yang bisa apa, membawa diri ini untuk ke arah kegagalan? Ya diri saya sendiri, gitu. Maka sayalah yang paling bertanggung jawab atas bisnis ini. Sayalah yang harus terus bergerak menjalankan bisnis ini. Ini, apa namanya, satu hal yang, teman-teman perlu banget untuk ngerti, untuk pahami. Jadi jangan sampai, eee, apa namanya, mitra Anda nggak gerak, mitra Anda nggak aktif, gitu ya. Lalu Anda, "Aduh, mitra saya kenapa pada nggak gerak ya?" Gini. Ah, itu biarin.
Mitra Anda boleh nggak gerak, mitra Anda boleh nggak aktif. Yang harus gerak, yang harus aktif siapa? Anda, gitu. Itu yang, apa namanya, satu hal yang perlu diingat. Jadi jangan sampai, apa namanya, sukses Anda itu terpengaruh oleh, mitra-mitra Anda, gitu. Jadi kunci mindset Anda, ini bisnis saya, ini bisnis besar, gitu. Ini bisnis saya, ini bisnis besar. Ini bisnis saya, ini bisnis besar. Maka saya yang paling bertanggung jawab atas bisnis ini. Saya yang harus terus bergerak menjalankan bisnis ini. Mitra saya yang nggak apa-apa pada nggak PCA, tapi yang harus PCA, maka saya yang harus terus PCA, gitu. Eh, apa namanya, mitra saya boleh pada nggak ngerekrut, tapi yang harus ngerekrut saya, gitu. Kenapa? Ya karena ini bisnis saya. Nah itu yang harus teman-teman perkuat. Karena kalau teman-teman nggak ngerti hal ini, teman-teman akan, "Gimana sih Pak maksudnya? Kan HNI ini bisnisnya Pak Agung Pak, atau manajemen punya, bukan bisnis saya." Gitu. Betul? Banyak, apa namanya, banyak yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Banyak yang, apa namanya, memahaminya, eee, ya kurang kurang, apa ya, kurang detil, gitu, kurang detil. Sehingga akhirnya apa, sehingga akhirnya tidak memahami dengan, apa, dengan lengkap, tidak memahami dengan lengkap, gitu. Padahal di HNI ini adalah satu hal yang luar biasa ketika kita bisa memahami hal ini dengan baik, gitu. Maksudnya seperti apa? Nah, kita coba ya, kita lihat. Gini jadi teman-teman, maksudnya gimana sih? Ini bisnis saya. Jadi gini teman-teman, HNI kan ada, HNI itu dia fokusnya menyediakan produk halal. Jadi fokus HNI itu nyediain, dia bangun pabriknya, dia bikin izinnya, dia apa, ajuin halalnya, macam-macamnya itu kayak gitu, berkas-berkasnya. Itu, kerjaannya HNI. Jadi karena HNI fokusnya bikin apa, produk gitu ya, maka HNI untuk distribusinya itu dia butuh orang lain. Nah, muncul deh Anda. Anda itu bermitra akhirnya dengan HNI. Anda bermitra dengan HNI. Sehingga HNI mensuplai produk ke Anda. Agar Anda bisa distribusikan dan kuasai pasar. Gitu teman-teman. Makanya tadi saya bilang ini bisnis saya, ini bisnis besar. Bisnis sayanya di mana? Ini distribusi dan kuasai pasar. Ini bisnis saya. Kalau HNI mah bikin produk doang. Gitu. Karena dia, apa namanya, terdaftarnya sebagai, apa ya, eee, penjualan langsung gitu ya, maka dia tidak, apa, dia fokusnya di produksi aja gitu, yang bisa menjual langsung adalah mitra-mitranya, agen-agennya. Jadi bukan HNI-nya sendiri yang bisa jualan. Itu kayak gitu teman-teman, yang perlu dipahamin. Jadi HNI fokusnya di penyediaan. Lalu Anda itu dapat, apa, Anda bermitra dengan HNI, HNI memberikan suplai produk. Jadi kalau buat teman-teman yang udah pada ikutan halal tour, itu ngelihat gudang HNI segede Alaihim, isinya produk semua. Nah, itu produk siap didistribusikan ke daerah, tempat Anda yang mau didistribusiin. Permasalahannya Anda, mau atau enggak, gitu. Itu siap didistribusin ke mereka. Kalau Andanya juga mau, Andanya siap. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama tadi, apa namanya, nomor satu tadi apa, yang sudah ini saya jelaskan tadi, nomor satu adalah ubah sikap Anda, gitu. Karena tadi jawabannya jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, apa yang membedakan merubah diri, maka Anda harus siap untuk merubah sikap Anda, gitu. Anda
harus siap menjadi pemimpinnya, Anda siap jadi leader-nya, Anda siap jadi, apa namanya, CEO-nya gitu, siap jadi penguasa pasarnya. Lalu yang kedua adalah Anda harus siap untuk mengerjakan kebiasaan baru. Nah ini yang, jarang, orang mau untuk ngerjain gitu. Kerjakan kebiasaan baru. Kerjakan kebiasaan baru. Jadi kalau apa namanya, eee, Anda sudah terbiasa untuk mengerjakan hal ini, maka jadi ringan gitu. Karena Anda sudah terbiasa untuk mengerjakannya. Jadi kebanyakan yang terjadi adalah dia udah tahu apa, nggak bisa, tapi jarang dikerjain gitu doang, akhirnya nggak bisa-bisa. Karena kan yang sering terjadi atau yang biasanya terjadi adalah bisa karena biasa. Maka ya Anda biasain, gitu. Kebiasaan barunya apa? Satu, jalankan kebiasaan baru nih, gesit PCA. Setiap ketemu orang, PCA. Setiap ketemu orang, kenalan. Setiap ketemu orang, cerita. Setiap ketemu orang, tukeran nomor handphone, cari data, lu kayak gitu, gesit PCA. Setiap hari Pak, iya. Kan ini promosi, gitu, promosi. Teman-teman paham maksud saya kenapa harus PCA? Nih ya, orang kalau kayak apa namanya, nih gambar di belakang saya, ada Halal Mart, di sini ada Almas Fried Chicken, di sini ada TK Alam, di sini ada Rumah Sehat, gitu. Ini tempat, ini pasti apa namanya, ada di tempat-tempat yang orang tuh gampang lihat. Atau kalau Anda tuh, berbisnis atau mau jualan biasanya yang dicari pasar. Kenapa? Karena kalau jualan di pasar lebih gampang, Pak. Saya nggak perlu PCA-PCA. Pasti gitu tuh jawabannya. Saya nggak perlu PCA, Pak. Jualan di pasar orang pada datang. Betul, gitu. Tapi Anda buat dapat tempat di pasar butuh ngeluarin modal berapa banyak. Anda mau jualan di pasar, Anda mau ngetek nih, nentuin satu titik spot Anda mau jualan di situ, Anda bayar berapa tuh biar bisa dapat tempat itu? Ngeluarin modal kan? Gitu, ngeluarin modal. Karena dengan modal tersebut akhirnya jadi ada tempatnya di mana orang banyak lalu lalang, jadi kemungkinan besar mampir ke tempat Anda tuh, apa namanya, ada, gitu loh. Betul kan? Nah, tapi Anda harus ngeluarin modal dulu tuh untuk itu. Pertanyaannya, apakah setelah ngeluarin modal pasti pasti laku jualan Anda? Orang langsung tahu tempat Anda seperti apa, Anda jualannya apa, jual produknya apa, apakah orang langsung tahu? Kan enggak. Tapi Anda udah ngeluarin duluan tuh dananya. Betul? Anda mau ruko, mau apapun, tempatnya bagus, apa segala, strategis, apa segala. Duitnya gede. Pertanyaan saya, modalnya ada nggak? Gitu aja. Kalau modalnya nggak ada, ya maka gimana? PCA, promosi. Jadi cuma dua hal. Orang datengin Anda atau Anda yang datengin orang-orang, gitu doang. Kalau Anda diem aja di rumah, orang nggak pada datengin, ya maka Anda harus langsung evaluasi. Berarti saya harus tuker. Cara kerja saya gimana? Berarti saya yang harus datengin orang-orang, gitu. Jangan malah diem aja, saya nggak cocok tadi HNI. Kenapa Bu? Saya udah buka Halal Mart, kagak ada orang yang beli. Lah Ibu buka Halal Martnya di mana? Gitu. Ibu kalau mau orang pada datang berarti harus yang tempatnya rame. Tempat Ibu Halal Martnya di mana? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Rumahnya jalan gede, yang jalan utama atau yang jalan ininya, kedua, ketiga, lapis ketiga, lapis keempat. Yang belakang, Pak. Ya, nggak ada yang lewat. Kalau nggak ada yang lewat, gimana orang mau tahu kalau di situ Anda nyiapin produk HNI? Masuk akal? Ya makanya apa yang harus Anda lakukan? Ya sekarang Anda yang nyamperin ke orang-orang. Nyamperin ke orang-orang. Sekarang itu walaupun eranya digital, eranya online, orang pada bisnis online saja. Kita jemput bola gitu ya. Itu walaupun ada online, tetap ketika orang itu pertama kali pengen dapat informasi, pengen tahu apa sih fungsinya Deep Squat, apa sih fungsinya Zaitun, ketemu sama Anda itu lebih kena.
insya Allah pasti dia nyobain produknya, gitu. Ketika dia bilang segini mahal, maka apa yang harus kita lakukan? Ibu emang ada duitnya berapa? Goceng, goceng sini bu, nih dapat dua butir, gitu kasih. Atau kasih satu butir, bebas Anda yang jual. Kayak gitu teman-teman. Eh, Aduh produk HNI mahal. Ya mahal karena Anda disuruh belinya kan satu botol. Kalau Anda ecer, ya lebih murah gitu. Saya apa namanya sakit darah tinggi biasa beli dari dokter murah harga obatnya. Iya orang cuma dikasih dokter cuma berapa hari. Nah kalau ini kan bisa buat berapa hari. Ini bisa buat berapa hari. Apa maksud saya teman-teman ya? Itu yang harus teman-teman pahamin. Jadi jangan diem aja. Lah, Anda udah nggak ngeluarin modal gede, nggak ngeluarin duit, gitu ya. Terus apa namanya? Pengennya terkenal bisnis Anda, pengennya laku, tapi Andanya diem baik. Ya nggak bisa. Kecuali Anda buka di pasar yang bagus, tempatnya strategis. Nah, Anda tuh siapin tuh dananya tuh buat sewa tempat, ngerapihin dan lain-lain. Lah kalau Anda duit buat itunya nggak siap, ya udah. Caranya gimana? Samperin. Offline Pak, offline. Kenapa? Online itu nanti step kedua. Step pertama itu mereka harus tahu produk itu secara offline. Online-nya nanti yang kedua. Order berikutnya pasti online via WhatsApp atau dia apa namanya via aplikasi. Biasanya gitu. Yang pertama tuh offline dulu. Offline-nya kemana? Nah, maka ada 5 titik yang biasa saya apa namanya lakukan, yang biasa saya edukasi. Ada 5 titik. Emak-emak itu biasa ngumpul di 5 titik ini. Apa itu? Satu, arisan. Kedua, pengajian. Ketiga, tempat senam. Keempat, PKK. Kelima, posyandu. Udah ini doang nih. Anda samperin 5 titik ini. Pasti ada orangnya. Coba, ibu-ibu pengajian. Online apa offline? Mereka ngajinya online apa offline? Kan offline. Arisan, online apa offline? Offline. Senam, online apa offline? Offline. PKK, posyandu, Anda disuruh datang apa online aja? Anaknya kan disuruh timbang kalau posyandu. Apa nimbangnya offline, online? Kan kagak. Offline. Emang Anda samperin. Datengin ke sono. Terus ngapain Pak? Ya ngobrol, minta izin. Untuk ngapain? Untuk sosialisasi. Sosialisasi. Mulai dari apa namanya eh, masalah yang biasa timbul. Lihat ibu-ibunya, kalau ibu-ibu tua berarti apa? Ibu-ibunya udah berumur. Eh, ini apa namanya kaki persendian sering sakit kan kayak gitu. Terus entah asam urat, entah gula darah, entah kolesterol, entah darah tinggi. Kan itu tuh kalau apa dari sisi kesehatan penyakit-penyakit yang biasa terjadi. Kalau ibu-ibu muda maka apa? Lihat, oh ibu-ibu muda berarti punya anak, anaknya masih kecil-kecil. Berarti gimana caranya produk yang untuk apa meningkatkan eh, apa atau vitamin-vitamin yang bagus untuk anak, untuk meningkatkan kesehatan anak. Nah, maka itu yang bisa kita ceritain gitu loh. Coba apa namanya? Satu kelurahan ada berapa RW? Satu RW ada berapa RT? Satu RT berapa apa namanya pasti ada arisan setiap bulan. Lah Anda ada berapa RT tuh di satu kelurahan Anda aja? Itu aja udah banyak banget. Itu baru satu, baru arisan, pengajian. Ada berapa masjid di situ? Ada berapa musola? Ada berapa banyak pengajiannya? Gitu. Itu banyak. Bagaimana cara awal memulai pembicaraannya yang masih suka bingung saya, Pak? Nah, maka apa jangan jangan jadi orang lain, Bu. Jadi diri sendiri aja. Maksudnya apa? Kita jangan jadi apa? Jangan jadi orang yang jualin produk HNI. Jangan. Tapi Anda menjadi orang yang sudah pernah
pakai produk HNI, itu berbeda cara ngomongnya. Kalau Anda datang buat jualan, pasti gini, "Ini Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini saya ingin menceritakan satu produk yang luar biasa. Ini namanya zaitun. Zaitun dalam Quran aja disebut," gitu ya. Maka ini adalah, apa namanya, minuman atau, makanan yang biasa dikonsumsi, para ahli surga, itu kayak gitu. Itu yang dia promosinya, metodenya jadi penjual, gitu. Sedangkan kalau, apa namanya, mau gampang diterima, Anda datang sebagai sesama pemakai, gitu. Apa namanya, "Bunda-bunda, di sini siapa yang, apa namanya, sering, medical check up atau sering cek tensi? Siapa di sini yang tensinya ternyata tinggi?" Gitu. Atau di sini siapa yang masih, apa namanya, suka makan gorengan, padahal ibu-ibu udah berumur loh. Tuh duduknya aja, kalau duduk lesehan pasti selonjoran. Itu pasti peredaran darahnya tuh udah nggak lancar tuh, selonjoran, pijet-pijet pijet-pijet, gitu. Tuh kalau saya kayak gitu. Nah, apa namanya, pasti kalau orang yang punya masalah darah tinggi atau yang punya masalah kolesterol itu kan pasti suka jadi banyak pikiran ya, Bu. Kadang, apa namanya, jadi kepikiran mau makan ini takut, mau makan itu takut gitu kan jadinya nggak enak banget. Malah jadi sakitnya itu bukan karena kolesterolnya tapi sakitnya karena pikiran. Kebanyakan mikir, "Makan ini nanti gimana ya? Bagus nggak ya buat, darah tinggi saya? Bagus nggak ya? Nanti naik lagi darah tinggi saya, kolesterol saya naik lagi." Akhirnya kan jadi gitu. Nah, alhamdulillah Bu, kalau sekarang saya udah mulai nih, apa namanya, minum zaitun HNI. Ibu udah tahu belum zaitun HNI? "Apaan tuh Pak zaitun HNI?" Nih, zaitun HNI, enak banget. Orang tuh banyak yang nggak mau minum zaitun, kenapa? Karena susah nelennya, karena minyak. Alhamdulillah ini ada soft gelnya. Ini tinggal ambil, apa namanya, soft gelnya, masukin mulut, minum air, telan, kelar, gitu. Makan, apa namanya, makan gorengan saya doyan, makan yang santan-santan saya doyan, darah tinggi saya tidak naik. Minumnya apa? Zaitun. Nah gitu. Itu metodenya. Cara ceritanya teman-teman, Anda datang sebagai pemakai, bukan sebagai penjual, gitu. Maka pastikan, apa, cerita Anda tuh harus menarik sehingga orang mau dengerin. Kalau cerita Anda terlalu kaku, ya mereka nggak mau dengerin. Maka gesit PC setiap hari, karena PC itu adalah promosi Anda, gitu. Gesit PC itu promosi Anda. Percuma bicara bisnis kalau nggak pernah promosi. Bentuk promosi paling murah dan mudah itu cerita. Pakai produknya, cerita manfaatnya, ajakin orang untuk pakai. Sesederhana itu, sesederhana itu, sesederhana itu. Jadi, kalau teman-teman masih belum mau PCA, ya artinya Anda belum mau promosi. Kalau Anda belum mau promosi, maka nggak ada yang tahu kalau Anda itu, apa namanya, lagi bisnis HNI, gitu. Kalau nggak ada yang tahu Anda lagi bisnis HNI, kira-kira ada yang order, ada yang beli, ya enggak, gitu loh. Itu yang, apa namanya, perlu banget. "Pak, kalau HSPCA pakai produk ICIP kah? Karena suka ada yang tanya, ada testimoni nggak ya sampelnya? Jadi bagaimana sebaiknya?" Ya, apa namanya, boleh. Saya biasa waktu itu di awal-awal pakai sabun, sabun HNI, tahu ya sabun kolagen? Ya itu, karena, apa namanya, saya liatin sabun kolagen HNI. "Ibu-ibu, siapa yang mau sabun ini?" Saya kasih lihat nih, sabun HNI yang pakai, apa namanya, sabun kolagen HNI, satu pakai box gini. "Siapa yang mau, Bu?" Yang mau angkat tangan, gitu. Yang mau, oke. Yang angkat tangan, gitu, tapi syaratnya satu.
Ibu harus nyobain. Jadi kalau yang make up-nya tebel, nggak mau nyobain, karena di sini nanti Ibu harus cuci muka. Karena saya pengen ngasih tahu bahwa ini loh ada satu produk yang bagus banget, yang saya dulu tuh punya masalah, apa namanya, muka kucel banget, hitam banget, dekil banget, tapi habis pakai ini jadi udah lembut banget, lebih kinclong, lebih terang gitu. Memang nggak putih, tapi lebih terang. Nah, yang mau nyobain apa namanya, angkat tangan. Yang enggak, ya enggak usah gitu. Nah, yang angkat tangan tuh saya bagiin. Tapi saya bagi seberapa? Segede seujung jari ini. Jadi itu sabun saya potong jadi 20 potong. Sabun kolagen saya potong jadi 20 biji. Nah, saya jual apa namanya, sepotong-sepotong gini 2.000. Tapi hari itu saya kasih gratis ke orang-orang yang hadir. Tapi buat yang mau nyobain aja. Udah tuh, yang datang, yang mau saya kasih, "Pak kok kecil Pak?" Gitu. Saya kirain yang gede. Ya yang kan Ibu nyobain dulu, kalau cocok nanti Ibu bisa yang gede. Tapi beli. Yang ini Ibu cobain dulu, cocok nggak? Jangan udah nanti dikasih nggak cocok kan dibuang. Oh iya Pak, udah. Silakan Bu, apa namanya, cuci muka. Udah tuh pada cuci muka. Selesai cuci muka, ini, apa namanya, kita foto. Jadi sebelum mereka cuci muka kita foto, setelah cuci muka kita foto. Lalu kita kasih lihat fotonya. Tuh lihat Bu, lebih cerah kan? Iya ya Pak, betul. Coba Bu pegang mukanya, lebih lembut kan? Iya bener Pak, kok iya ya Pak ya lebih lembut gitu. Nah ini dia sabun kolagen Bu. Ibu nggak perlu ribet perawatan wajah. Cuci muka aja pakai ini. Apalagi Bu kalau mau tidur, habis sabun kolagen nih, Ibu balur pakai zaitun HNI yang Sinai, yang kecil. Ibu balur, terus Ibu tidur. Besok pagi nih, pas Ibu bangun untuk apa sholat subuh, wudhu, itu Ibu megang muka tuh lembut banget. Gitu loh. Itu yang harus kita ceritain. Itu selesai apa namanya acara, ya pada beli sabunnya. Berapa sih Pak sabunnya? 25 Bu. Tapi kalau apa namanya khusus ibu-ibu hari ini karena ya saya keinget lah kayak saya tuh lagi ngobrol sama ibu saya. Ibu saya, istri saya kalau ada yang nawarin produk mah pasti nanya, emang ada nggak ada diskonnya gitu. Jadi buat ibu-ibu hari ini boleh apa namanya dapat harga diskon gitu. Tapi tukeran ya saya pinjam KTP-nya gitu. Ya udah saya dapat KTP-nya, saya foto-foto, saya daftarin apa namanya kartu diskonnya. Sekalian ya Bu bikin kartu diskonnya, cuman 10.000. Akhirnya alhamdulillah pada bikin. Jadi ini Bu Afifah, PCA menggunakan produk yang udah biasa kita pakai. Jangan produk yang nggak kita pakai. Saya sering edukasi gini, kalau Bu Afifah baru nyobainnya PGH, odol HNI, maka odol HNI itu kalau biar jadi duit jangan ditaruh di kamar mandi, tapi dibawa pergi saat PCA. Kenapa? Ya biar jadi duit. Pak, kan dipakai Pak buat yang lain. Nah, kalau emak-emak itu pasti berangkat setelah yang lain satu rumah udah pada berangkat. Nggak mungkin mama ninggalin suaminya di rumah. Nggak mungkin mama ninggalin anaknya di rumah. Pasti semua udah terkondisi, udah pada mandi, udah pada sikat gigi, udah pada beres tuh, baru pasti berangkat. Nggak bakalan masih pada apa namanya belum ngapa-ngapain udah langsung kabur itu nggak ada. Rata-rata kayak gitu emak-emak. Maka setelah semua sikat gigi, setelah semua mandi, semua sikat gigi, ambil tuh odolnya. Bawa. Lalu ngapain? PCA. Nih Bu, odolnya Bu, enak banget Bu. Ini ya, anak saya gusinya tuh bengkak Bu. Sikat gigi pakai ini, kempes. Masa? Iya. Saya juga bingung, kok bisa gitu ya. Tapi alhamdulillah Bu, sekarang ini apa namanya udah nggak ada masalah tuh. Oh gitu. Harganya berapa? Belinya di mana? Saya kasih tahu. Bikin kartu diskonnya Bu. Kalau saya dulu bikin kartu diskonnya 30.000. Kalau sekarang enak cuman 10.000. Bikin aja Bu. Nanti belinya di sono. Udah kita kasih tahu. Bikin sama kita. Coba lihat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmunya sederhana. Gusi bengkak.
pakai PGH. Cuman gitu doang teman-teman. Gusi bengkak pakai PGH. Anda cerita ke orang lain itu dapat informasinya walaupun dia saat itu mungkin nggak beli PGH-nya, tapi ketika ada temennya, ada saudaranya yang ngalamin gusi bengkak, dikasih tahu, "Tuh cobain PGH deh. Waktu itu saya dikasih tahu itu tuh, ini nomornya nih, cobain deh telepon." Tuh kayak gitu aja teman-teman. Lalu akhirnya dipakai sama orang lain, dipakai sama kenalannya tadi, dipakai. Kira-kira ilmu bermanfaat? Itu ilmu yang bermanfaat, yang jadi pahala kita terus masuk walaupun kitanya udah meninggal. Ilmu bermanfaat. Menarik ya? Itu makanya saya tuh senang banget di HNI. Kita berbagi ilmu bermanfaat aja. Gimana Coach, gimana ya? Biasanya menggebu banget semangat PCA. Lalu saya sempat vakum karena sakit sebulan lebih. Mau mulai lagi kok rasanya kaku, malu buat mulai lagi. Gimana ya Coach untuk mulai? Ya kan Bu Nurjana udah tahu apa namanya karena sakit, sekarang udah lebih sehat. Ya lawan, paksa. Bu Nurjana kenapa harus apa namanya PCA? Itu aja. Kalau saya ada yang waktu itu bilang, ibu-ibu, "Pak, saya ini kan udah berumur, Pak, udah tua gini, Pak." Kata teman-teman saya, "Ngapain sih masih ngurus-ngurusin dunia?" Gitu. Ngurusin duit. Udah, ibadah aja gitu. Kan nggak tahu matinya kapan. Gitu. Terus ibu nggak PCA? Enggak. Oh, sayang banget, Bu. Saya bilang gitu. Emang kenapa, Mas Esa? Ya, emang ibu ini pede banget, udah yakin dengan apa ibadah yang ibu lakukan udah pasti bisa menghantarkan ke surga. Emang gimana? Ya kalau saya mah nambahin bu, saya nambahin. Dari mana? Satu, ilmu yang bermanfaat. Terus kalau ibu dia bilang, saya mah udah pensiun, jadi dapat uang pensiun. Saya juga udah tinggal sendiri, anak-anak saya udah pada mandiri, jadi dari uang pensiun saya cukup. Nah, ibu bisa dapat yang kedua, yaitu apa? Dari harta ibu. Bisa buat orang lain, bisa buat anak-anak yatim. Saya bilang gitu. Jadi kalau ibu PCA, ibu cerita, mungkin ibu nggak dapat duitnya, tapi ibu dapat ilmu bermanfaatnya. Iya juga ya mas. Iya bu. Sok bu sekarang mulai dari tempat pengajian ibu, dari tempat senam ibu. Pokoknya kemana ibu apa namanya jalan, ibu cerita itu aja. Tuh kayak gitu. Jadi enak, nggak jadi beban gitu. Betul, alhamdulillah Bu Ratna. Jadi apa namanya inilah kekuatan kita di HNI. Maka PCA itu teman-teman harus kerjain. Gampang, mudah. Yang bikin susah itu diri Anda sendiri. Kalau saya cerita aja, "Bu, izin ya, hari ini saya mau cerita," gitu. Di sini ada, makanya apa namanya, kalau teman-teman ngerti, paham, ya pasti gitu. Dan kalau ngobrol sama ibu-ibu paling enak kok. Maka jangan jangan serius-serius ngobrol sama emak-emak, sama pak target pasar kita, ngobrolnya santai. Gitu. Insya Allah jadi ini. Dan nanti teman-teman juga harus belajar. Pokoknya ketika mulai omongan, mulai dari masalah. Sehingga produk Anda jadi solusinya. Harus gitu. Saya dulu di Majalengka ngisi isinya orang Sunda, Tulen. Saya ngomong bahasa Indonesia, mana nggak ngerti. Mereka ngomongnya bahasa Sunda semua, saya juga nggak ngerti. Jadi ada translatornya. Saya ngomong bahasa Indonesia, translatornya di apa namanya dijadikan bahasa Sunda. Saya apa namanya bilang apa namanya, Bun, bunda-bunda di sini siapa yang seneng bakwan gitu. Nah, kalau yang masih seneng bakwan, maka jangan heran kalau yang masih seneng bakwan, gorengan, apa namanya, jangan heran kalau pundaknya, leher belakang sering terasa berat gitu. Itu tandanya kolesterolnya tinggi. Oh gitu? Iya. Jadi yang kolesterolnya tinggi itu bisa salah satu metodenya itu minum zaitun. Saya kasih zaitun, tapi zaitunnya yang Sinai. Sinai kan murah. Harga diskonnya cuma 30.000.
Saya kasih lihat nih 30.000 nih, Sinai gitu. Jadi Bu, buat ibu-ibu pilihannya cuma dua. Kalau mau masih makan gorengan, makan itu bakwan, bala-bala, minumnya ini gitu. Kalau nggak mau minum ini, jangan makan itu. Kenapa? Karena nanti kolesterolnya kambuh, naik gitu. Itu alhamdulillah selesai acara pada beli zaitun. Sesederhana itu teman-teman. Jadi mulai dari masalah, lalu apa namanya ceritain kalau masalah itu yang terjadi, kondisi paling buruk apa yang akan terjadi, lalu kasih tahu solusinya apa. Gitu. Itu harus seperti itu apa namanya urutannya. Kalau di tempat senam kelihatannya orang-orang udah sehat, kira-kira PC-nya gimana ya coach? Bung Admini. Betul, udah pada sehat. Betul. Kita kan cuma nanya, "Ibu, udah pernah apa namanya nyuci pakai green wash belum?" Gitu. Kan produk HNI banyak Bung Admini. "Bun, udah pernah nyobain mie and mie HNI belum?" Gitu. Kan sehat. Sehat jangan dikasih produk kesehatan. Sehat kasih produk yang lain. Bunda, udah pernah nyobain facial foam-nya HNI belum? Kan gitu. Betul. Nah itu tuh yang perlu banget. Kenapa? Karena alhamdulillah banget produk ini ada banyak. Jadi kita tuh banyak bisa cerita apapun. Gitu. Kalau klien yang suka lelah kerja, pegel-pegel, gimana cara masuk obrolannya coach? Nah, coba menurut Pak Ahmad Arif gimana? Nih, suka lelah kerja, pegel-pegel. Itu kira-kira kondisi paling berat yang bisa dia rasakan apa? Bisa terjadi. Salah satunya apa? Ah, apa namanya? Jadi malas ngerjain ini, malas ngerjain itu, gitu. Eh, apa namanya? Padahal pengeluaran terus ini apa namanya membesar, pemasukan yang gak gede-gede. Jadi apa namanya? Tapi mau gerak, mau gimana, mau ini, mau itu, udah capek. Badan juga udah pegel-pegel gitu. Jadi gimana ya ininya ya? Nah, kalau saya biasanya ada dua. Yang pertama, saya pasti minum kopi Sevel. Gitu ngobrol. Kalau saya, iya kopi Sevel itu bikin, gitu, semangat, bikin tenaga. Enak banget, Pak. Tapi saya nggak suka ngopi. Sama, saya juga dulu gitu. Saya juga dulu nggak seneng ngopi. Cobain deh, kopi tuh enak banget. Saya juga dulu tuh minum kopi tuh langsung deg-degan, keringat dingin, sama sakit di ulu hati, di lambung tuh nggak enak gitu. Oh gitu, iya cobain deh ini. Terus yang kedua, kalau pegel, kalau mau yang minyak ada minyak herba sinergi, kalau mau yang cepet langsung apa saat itu juga hilang pegel-pegelnya pakainya pen spray gitu. Kalau mau yang bertahap atau sebelum pegel balurin dulu dengan MHS jadi nggak pernah pegel lagi. Tapi kalau udah keburu pegel, langsung semprotnya pakai pen spray, selesai gitu. Nah, bisa juga tuh Bung Admini buat di tempat senam. Ibu-ibu, setiap habis senam, siapa di sini yang sering pegel-pegel? Saya aja kalau jalan jauh dikit, ada pegel banget Bu di betis. Di tumit juga berasa gitu. Pernah? Pernah. Yang senam-senam begini, apa? Pinggangnya, pundaknya, pernah pegel banget? Pernah pegel banget. Nah, kalau dulu tuh kan saya suka bingung. Pegel-pegel gini gimana cara nanganinnya? Gimana cara solusinya ya gitu. Karena apa? Habis senam tuh mau ngapain tuh jadi sakit. Jadi mau itu tuh sakit gitu loh. Kan akhirnya jadi rebahan. Akhirnya apa? Lama-lama juga senamnya jadi nggak semangat. Kenapa? Karena tahu persis habis senam pegel, habis senam pegel. Nah, tapi sekarang alhamdulillah setelah saya pakai pen spray, hilang tuh semua pegel-pegelnya gitu. Nah, itu bisa. Lusa, arisan ibu-ibu Dharma Wisata, minta jurus kata pembukanya coach gitu, Abi Sumarno. Ya maka langsung aja kalau emak-emak tuh apa namanya eh Bunda gitu. Bun, kalau boleh tahu kapan terakhir suami nyubit
nyubit pipinya Bunda gitu. Kalau saya gitu biasanya obrolan di awal. Nyubit pipi iya kapan? Jangan-jangan suaminya udah takut nyubit. Jadi nggak nyubit itu karena takut, Bu. Takut apa? Takut kalau habis dicubit kulitnya nggak balik gitu. Nah, maka Bunda sekarang gitu ya, kan pasti pengen gitu ya. Masih pada ingat kan kapan suaminya ngasih hadiah terakhir? Eh, Terakhir ngasih hadiah buat ibu kapan? Udah jarang kan? Gitu. Kenapa? Bisa jadi nih ibu kurang apa namanya ngasih eh, tepukan hangat, dipegang tangan suami dan lain-lain. Kenapa? Suami juga males megang tangan ibu, soalnya tangan ibu udah nggak enak dipegang, udah kagak lembut dan lain-lain. Terus gimana tuh? Nah, solusinya nih Bu, hari ini saya pengen kasih tahu gitu, yaitu apa? Ada apa namanya? Moisturize ada sabun kolagen, ada Zarin HNI kan lengkap gitu. Jadi bisa kita lakukan. Tuh kayak gitu. Coach, ada yang bilang habis minum kopi HNI jantungnya berdebar. Gimana? Bagus. Gitu. Bagus. Kenapa? Karena kopi itu kan membuat jantung berdebar sehingga apa namanya pasokan darah itu lancar sehingga kita tuh seger. Yang penting nggak keringat dingin dan apa namanya eh, lambungnya aman gitu. Terus kalau mitranya dari keluarga sendiri agak susah betul. Jadi jangan jangan dari keluarga sendiri. Yang perlu Bu Ririn Mutia Zuhra pahami apa maksudnya gimana? Kalau Bu Ririn cerita ke keluarga, lalu keluarga tidak mensupport, maka Anda udah tahu tuh kesimpulannya Pak. Keluarga Anda tidak support, maka Anda harus cari yang support Anda di mana. Gitu. Rasulullah dulu dia memulai dakwah di Mekah disupport sama orang-orang. Enggak. Maka dia cari yang support dia di mana. Oh di Madinah. Jadi dia ke Madinah. Gitu. Jadi jangan, ah nih keluarga saya susah Pak, gini, gini. Iya. Karena yang namanya keluarga itu pengennya dapatnya gratis. Gitu. Maka yang harus dilakukan apa? Ya Anda besarin bisnis Anda sehingga Anda bisa berbagi gratis ke mereka. Gitu. Kalau ada efek yang nggak mengenakan setelah minum Sevel, yaitu prosesnya aja. Karena yang penting tidak apa namanya tidak menimbulkan rasa kalau ber- berdebar-debar ya saya juga minum kopi berdebar-debar. Karena kopi itu memang bikin jantung jadi berdebar lebih kencang. Tapi kalau apa namanya ternyata jadi takut ya kurangin aja dosisnya. Cara ngurangin dosis gimana? Bisa 1 saset menjadi 2 atau 3 gelas. Itu cara ngurangin dosis. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut sedikit materinya, tinggal dikit lagi. Maka jalankan kebiasaan baru, PCA, follow up, home sharing. Lakukan ini. Kerjakan dengan disiplin. Setiap itu PCA, follow up, home sharing. Jangan cuma PCA doang, follow up juga. Di PCA itu jangan nyeritain, nanti ibu jadi manajer nih, cara ibu jadi manajer pertama, gini, gini, gini. Jangan. PCA itu cuma ngapain? PCA itu lebih banyak kasih tahu manfaat produk, harganya, bikin kartu diskonnya, sama lokasi belanjanya. Itu doang, itu PCA. Nah, follow up tuh baru ngasih tahu. Seperti itu. Nah, Bu Titin kalau dia nafas jadi sesak, apa namanya, macam-macam ya di stop sevelnya. Sevelnya di stop. Suruh minum zaitun atau deep squat. Oke, lalu yang ketiga, cara pertama tadi ubah apa namanya, ubah sikap. Yang kedua, bangun kebiasaan baru, kerjaan kebiasaan baru. Lalu yang ketiga, membangun jaringan. Nah, kalau teman-teman pahami, ini tuh seperti jaringan tuh gini, kayak pohon. Ada buahnya, ada bunganya, ada daunnya,
ada rantingnya, ada dahannya, ada batangnya, ada akarnya. Buah itu bonus kalau di HNI. Bunga itu event-event. Daun itu doa. Ranting itu manajer kita. Dahan itu senior manajer kita. Batang itu jalur. Akar itu modal. Jadi kayak pohon gitu. Nah, kalau Anda apa namanya jadi stokis, Anda jadi stokis. Anda jadi stokis. Modal stokis Anda 5 juta. Lalu ternyata apa namanya anak harus masuk sekolah. Jadi Anda habisin modal stokis, pilihannya dua. Anda minjem atau Anda habisin modal stokis buat bayar anak sekolah. Kira-kira yang mana? Anda bakalan ngabisin apa Anda akan pakai modal stokis untuk bayar anak sekolah atau bakal minjem sama orang lain gitu. Kenapa minjem? Ngabisin. Nah, jadi yang benar adalah eh, minjem. Kenapa? Karena kalau minjem, Anda jadi tahu, oh oke, berarti saya nanti ngembaliinnya dari stokis ini, dari usaha ini. Nah, kalau Anda ngabisin modalnya, maka Anda ngembalinya bagaimana? Gitu. Apa namanya? Bisnis Anda berhenti ketika Anda ambil modalnya. Sehingga apa? Ya udah, Anda bakalan ngumpulin dulu modal baru Anda jalan bisnis lagi. Kebiasaan gitu. Maka Anda fokus pinjam kan tahu Anda bisa ngembalin dari bisnis ini. Maka Anda seriusin jalanin bisnisnya, dapat duitnya, balikin pinjamannya, selesai. Anak Anda masuk sekolah, bisnis Anda tetap jalan. Karena kebanyakan orang dia ngabisin modal sehingga bisnisnya berhenti. Lah kalau bisnisnya berhenti bagaimana? Gitu. Itu yang perlu banget untuk dipahamin. Oke, seperti itu teman-teman, maka perbanyak batang yaitu jalur karena satu pohon itu bisa, menciptakan banyak buah gitu ya, buahnya banyak, apalagi kalau ada 10 pohon, kata kuncinya gitu, atau punya 10 jalur, kan jadi banyak. Maka bangun jaringan Anda, ada 10 orang pokoknya. Tulis 10 nama mitra Anda, ini di sini tulis, gitu. Maka bangun 10 jalur ini biar bisa besar. Pastikan omsetnya minimal banget. Tiap jalur itu 6.000 poin doang. Tiap jalur 6.000 poin. Itu yang teman-teman perlu bangun mulai hari ini. Jadi nggak perlu yang tiap jalur itu sampai ratusan ribu. Ya ntar, Anda kalau pengen masuk LED 6 jalur, 10 jalur 6.000 aja. Tiap jalur 6.000. Itu udah bonusnya 12 jutaan. Gitu, kalau Anda ngerti, Anda paham. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau modalin, kalau saya mah enggak. Kenapa? Karena saya pasti pusing nanti, apa namanya, ngebalikin modalnya. Maka yang paling pas adalah fokus ngerjain HNI-nya sampai modalnya ada, terus Anda iniin sendiri. Jadi kalau belum ada modal jangan jadi stokis. Gitu. Bu Martia udah buka di kios, betul. Bagus. Buat kembangkan usaha, betul. Maka pastikan setiap ketemu orang di toko ibu, tampilin tuh di depan produk-produk HNI gitu. Sehingga orang nanti bertanya, itu apaan, itu apaan, itu apaan. Nah, ibu tinggal ngejawab gitu. Pak Ahmad Arif mulai dari nol, mulai dari nol. Jadi apa namanya kerjain apa ya? Saya juga dulu tuh sama istri mulai dari nol kok. Sekarang istri buka BC Bekasi 3. Ya dulu mulai dari stokis. Stokisnya mulai dari mana? Dari duit lebihan nikah. Duit lebihan nikah 2,5 juta kita
puter, beliin produk, jual, ada lebih, kumpulin lagi, beliin lagi, jual, ada lebih, kumpulin lagi, sampai 5 juta, dulu 10 juta, gitu. Akhirnya buka deh. Jadi ya dinikmatin. Terus buat target nih, 7 hari pertama dari hari ini Anda harus punya 28 agen baru. Artinya Anda punya 28 konsumen loyal. Gitu. 7 hari nih. Jadi sekarang hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selasa depan Anda harus punya 28 agen baru. Siap? Gitu. Sebulan pertama segera jadi manajer atau tercipta satu stock center. Bisa Anda yang jadi stokisnya, bisa mitra Anda yang jadi stokisnya. Kalau Anda sudah jadi manajer, maka Anda naik satu level. Lalu setahun pertama segera jadi ED. Yang udah ED, maka setahun pertama jadi LED. Amin. Kayak gitu teman-teman. Maka ingat, kesuksesan bukanlah pada saat Anda mencapai puncak, tapi pada saat Anda mampu menikmati proses menuju puncak dan mampu mengalahkan tantangan dalam perjalanannya. Karena sukses Anda adalah kesuksesan mitra Anda. Jadi yang harus Anda lakukan hari ini adalah pastikan mitra Anda sukses, maka insya Allah Anda juga sukses. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat, semoga materinya cocok gitu ya. Semoga bisa segera diaplikasikan dan pastikan teman-teman bisa meraih prestasi terbaik bersama HNI tahun ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Kak Haji Faisal Mendilar. Luar biasa. Alhamdulillah, Coach, peserta 470 tadi ya. Hampir nyampe 500. Luar biasa nih. Kalau dalam satu ruangan udah gede banget itu peserta, Coach. Betul, betul, betul. Heeh. Baik, Bapak sekalian, pertanyaan sudah langsung dijawab sama Coach Faisal ya. Mudah-mudahan pada paham semua, segera beraksi. Gampang sekali kan memahaminya. Tadi clue-cluenya disampaikan oleh Pak Faisal. Coach Faisal menyampaikan kalau presentasi itu, kalau ngajak itu ceritakan masalah, solusinya ada di HNI. Wah, itu udah dapat banget Bapak sekalian. Intinya siap berubah diri, kemudian apa Bapak Jalankan sekalian? kebiasaan baru, jalankan kebiasaan baru. Jaga kebiasaan baru, PCA, jangan lupa follow up, kemudian HS, dan bangun jaringan ya. Pohonnya tadi lebat banget. Jangan lupa modal nih, banyak sekali Coach Faisal, banyak Ya, stokis hari ini, statusnya stokis, tapi barang nggak ada, akarnya pada kecabut ternyata. Asa, luar biasa ini ya. Jadi pada paham semua nih Bapak sekalian. Baik Bapak sekalian, waktu sudah habis, pertanyaan sudah dijawab semua. Terima kasih. Rekaman ada sama Mbak Endah. Ini ada Mbak Endah nggak tadi ya? Mbak Endah. Ada rekamannya Mbak Endah ya. Pada minta rekaman nih Mbak Endah. Ya, supaya nyambung rekamannya ada, sudah ditulis biar tambah melekat pada para mitra semuanya. Terima kasih Coach Haji Faisal. Mungkin perlu penutup, ada kalimat penutup Coach? Cukup? cukup, cukup. Oke, cukup. Alhamdulillah. Selamat berjumpa lagi, Coach Faisal. Ini sudah kangen rasanya ya, mau dengar cerita-cerita di Tanah Suci bagaimana cerita di sana. Insya Allah nanti ketemu. Baik, terima kasih banyak Coach Faisal, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, inilah akhir acara kita. Tapi kita sampaikan dulu nih pantun-pantun yang saya buat nih. Wah. Gula buah namanya fruktosa. Cakep, Paling banyak ada di madu. cakep. Itulah tadi materi dari Coach Faisal. Terima kasih Coach sudah dipandu. Yeah. Yeay. Jalan-jalan ke Mekah dan Madinah. Cakep, Beli oleh-olehnya kurma dan kismis. cakep. Ayo semua mitra pada bergairah. Sukses bersama HNI. Pasti optimis. Mantap.
Baik, terima kasih banyak Coach Vesa. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah, sekeluarga besar, selalu sehat. Ini Amin. banyak menanti pasukan-pasukan kita nih sebagai divisi diklat nih, teman-teman semuanya juga menanti terus ngobras ini menjadi wahana teman-teman mendapatkan ilmu karena mungkin jauh-jauh Coach Vesa ya, alhamdulillah ngobrol bareng orang sukses ini menjadikan tambah banyak pengayaan kepada mitra-mitra kita yang jauh-jauh terjangkau gitu, apalagi yang baru-baru masuk. Kadang-kadang pertanyaan aneh-aneh yang di luar, kita ya insya Allah bisa langsung kejawab. Baik, terima kasih banyak Coach Vesa, salam buat keluarga dan sehat selalu Coach Vesa, Coach Haji Vesa. Baik Bapak sekalian, kita tutup dengan hamdalah bersama acara kita. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa kita? HN. HNI. Siapa kita? HNI. HNI sehat, sejahtera, berbagi. Siapa yang sehat, sejahtera, berbagi? Nah, sebutkan namanya Tomida. Mau sehat sejahtera berbagi? Gesit dong. Mau sehat sejahtera berbagi? Gesit dong. Caranya? Nah, tadi ini kebiasaan baru. Iya. PCA Action setiap hari. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Vesa, teman-teman.